Hai semua, selamat datang di YouTube channel gue Ike. Sebelumnya terima kasih banget yang udah subscribe YouTube gue. Meskipun kalian lihat isinya cuma TikTok kompilasi, ya itu sebagai pelatihan gue untuk buat video-video selanjutnya. Ya semoga kalian seneng sama video-video gue selanjutnya. Ini video perkenalan gue pertama kali ke kalian. Gue mau sekaligus sharing, ya, kayak ngobrol-ngobrol gitulah. Gimana sih kehidupan kalian masa karantina ini? Gitu. Adakah perubahan? Adakah sebuah kemajuan? Gue mau sharing perihal kehidupan gue selama karantina ini. Jadi gini, waktu awal mulainya kita harus karantina karena corona ini, yaitu sekitar bulan Maret mau menuju Maret, akhir pertengahan Maret lah. Nah itu udah perusahaan di tempat gue bekerja itu udah nyusun untuk sistem shift kerjanya. Lalu setelah info dari pemerintah kita harus benar-benar PSBB dan karantina selama 2 minggu di rumah, akhirnya perusahaan gue memutuskan untuk merumahkan karyawannya untuk untuk tidak bekerja gitu. Nah, jadi apa sih awal-awal yang gue rasain pertama kali saat mengetahui kebijakan itu gitu loh. Pertama, gue hopeless karena gue dapat pendapatan dari mana? Karena dirumahkan. Terus gue gimana bayar segala tagihan dan cicilan yang berjalan gitu loh. Nah, setelah gue seperti itu, gue benar-benar stuck. Kehidupan gue 2 minggu itu stres. Gue gak tahu mesti apa. Tapi syukurnya gue masih punya tabungan sedikit untuk setidaknya survive 1 bulan lah, untuk beli bahan pokok, untuk kebutuhan rumah, makanan kayak beras dan segala macam. Dari gue stres juga, gue mau memacu diri gue untuk yang gue harus apa gitu loh. Lalu akhirnya gue berpikir keras, gue nggak boleh stuck begitu aja. Pastinya gue berdoa lah, gue mesti apa gitu loh untuk menghadapi situasi seperti ini sampai di waktu yang tidak ditentukan kan. Karena gue hitung aja, China aja sekitar 4 bulan dari Desember ya. Dari Desember itu mereka udah karantina, benar-benar lockdown. Dan kita gimana yang cuma PSBB gitu loh, dan karantina cuma 2 minggu. Nah itu gimana caranya gitu loh untuk menghilangkan COVID-19 ini. Gue berpikir gue harus apa. Nah itu gue ingat ya, gue mengandalkan kekuatan gue sendiri ini. Maksudnya kayak benar-benar gue mengandalkan kekuatan gue gitu, tanpa adanya berdoa dan berserah sama Tuhan gitu, kayak bertanya gitu gue harus apa. Nah gue stres tuh sama kehidupan gue selama seminggu menuju 2 minggu tuh. Terus mulailah gue cobalah untuk jualan sesuatu gitu loh. Gue nggak yakin kalau itu pasti menghasilkan gitu, karena gue jual spray. Nah lu bayangin saat lockdown gini dan gue berusaha untuk jual spray, gue nggak yakin karena orang-orang pasti pemikiran sama kayak gue gitu, karena ini kondisi yang mendadak dan gak tahu harus apa, dan benar-benar pikirnya bahwa gue harus save money sampai waktu yang tidak ditentukan. Gimana coba, ya kan? Nah itu yang gue pikirkan gitu loh. Nah selagi gue stres, gue bukan didukung ya, gue lihat juga di luar sana bahwa situasi seperti ini tuh orang-orang merasa juga terpuruk gitu. Gak hanya karyawan yang dirumahkan tanpa digaji atau di PHK,
tapi juga owner usaha lah ya, perusahaan yang juga bingung gimana membayar karyawannya yang mungkin masih bekerja atau yang mau dirumahkan tapi harus digaji dulu dong gitu. Nah gue melihat situasi seperti ini kok jadinya bener-bener kayak pembelajaran gue sih, bener-bener kayak kok orang jadi kayak merasa gue yang lebih terpuruk, gue yang lebih menderita, gue nggak tahu harus apa lagi, semua tuh kayak jadi kayak gue saya aku gitu. Terus gue mulai belajar nih, belajar dan gue mulai meresapi ya, nggak kayak berpikir gitu. Terus semakin kesini gue kayak berpikir, kenapa gue harus mengandalkan kekuatan gue, kenapa gue harus mengikuti pemikiran orang lain juga yang merasa dirinya berdarah-darah gitu dengan kondisi ini. Itu pilihan gue ya, gue coba mendekatkan diri sama Tuhan. It's a funny thing, jadi kayak ya udahlah, emang harus mendekatkan diri, lu kemana aja selama ini. Ini tapi kayak bukan suatu bercandaan menurut gue, karena jujur pas lagi gue kerja, gue iya ibadah, gue iya berdoa, tapi nggak kayak intimate gitu loh, kayak deket banget gitu. Gue merasa kayak hidup gue cuma rumah kantor gitu aja, terus nggak ada aktivitas seperti itu. Berdoa ya, ibadah ya gitu loh, cuma tapi gue nggak merasa seintim itu sama Tuhan. Akhirnya gue berserah gitu, gue nggak mau ngandalin ego gue, dimana benar-benar tabungan gue cuma buat sebulan, padahal pemerintah bilang sampai waktu yang tidak ditentukan gitu loh. Gue berserah, gue coba tanya sama Tuhan gue mesti gimana. Gue lebih dekat mencoba gitu loh, sebenarnya gue harus apa sih, itu gue bertanya sama Tuhan, gue harus apa. Dan entah kenapa selagi gue bertanya seperti itu, gue lagi mendekatkan diri, mulailah bantuan dari sekitar rumah gue, mulai dari RT, gereja-gereja dekat sini, terus ada di sini aparatur negara kayak TNI gitu, TNI di sini bantuin juga. ABRI ya kalau nggak salah di sini bantu juga. Terus ya ada aja gitu loh. Itu satu mukjizat yang emang gue dapetin setelah gue berserah, karena gue bilang sama Tuhan, gue nggak tahu nih mesti apa gitu. Uang gue cukup untuk sebulan, untuk kebutuhan pokok sebulan. Lu bayangin aja gitu. 2 minggu pertama gue beli makanan gitu kan, terus lewat 2 minggu kedua kan udah mulai habis tuh, udah mulai menipis dong kebutuhan, gue belanjain lagi gitu. Terus menuju minggu terakhir pas belanja gue udah kayak ya udah gue mesti ngapain ya. Gue diam aja dan gue bilang, ya udah Tuhan, ini duit gue yang terakhir. Gue bilang kayak gitu, ya udah nih gue belanjain aja. Nah tapi datang tuh bantuan dari mana-mana gitu. Bantuan itu ya yang gak gue kira-kira, beras lah, minyak lah, sembako, dan itu cukup untuk seminggu. Dan belum lewat seminggu udah datang lagi gitu. Ini pengalaman pribadi gue ya, dan belum lewat seminggu itu udah datang lagi. Dari mana aja gue nggak paham. Terus akhirnya gue terus bersyukur karena udah dapat bantuan ini itu gitu yang memang tidak direncanakan datang gitu kan. Terus setelah itu setelah gue bersyukur, gue mulai belajar. Gue mulai belajar, 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 gue mulai b
gue mencoba mengupgrade diri gue gitu. Sebenarnya ini gue dulu jualan waktu SMA. Gue cari duit sendiri, gue jualan pulsa, lumayan sehari gue dapet 500, ya kan, sehari gue dapet 500, itu waktu SMA. Terus gue stop, akhirnya gue dapet kerja, di kantor pertama pun gue jualan juga, itu jualan baju, kalau nggak salah jualan baju, tapi yang nawarin langsung gitu. Untungnya 15.000 10.000 lah, tapi lumayan, sehari gue bisa dapet 50.000 gitu untuk ongkos bensin lah sama jajan. Lalu habis itu temen gue ada yang buka usaha dessert, gue coba ikut gitu, gue jualan. Emang belum ada yang beli, ada akhirnya yang beli, tapi untuk supaya orang beli kita harus review dong. Entah kenapa gue dikasih gratis aja gitu sama dia, sama temen deket, sama sahabat gue ini, kasih gratis aja supaya gue bisa review katanya. Itu gue seneng banget, gue bersyukur banget Tuhan kasih kebaikan banget sama hidup gue gitu. Lalu setelah gue review ada yang beli, puji Tuhan. Gue nggak mau stuck di situ aja, akhirnya gue coba apa lagi nih gitu. Gue nggak boleh cuma di tahap yang itu aja, gue coba lagi. Akhirnya ada yang jualan jus, gue jual jus nih, gue jadi cerita ya. Apa ya, gue lihat di sini ketika kita mau berserah, ada aja gitu jalannya, dan mau bersyukur ada aja gitu jalannya. Gue punya pacar, dia rantau di sini, dan dia juga kerja, cuma dia emang gak digaji juga gitu loh. Bingung dong biar kosan gimana. Ya aku bilang sama dia ya jujur aja dan doain itu gitu. Terus dia kira jujur, dia gak bisa bayar segala macam. Ini suatu jawaban yang gak di-expect banget, karena sebelumnya tuh tempat kosnya itu kayak gak bisa gitu. Kalau misalkan emang depending atau gimana gitu, ya kita pernah mengalami kesusahan juga say gitu kan. Ya dia bilang pas dia jujur, yang punya kosan itu pun mungkin karena dia punya kosan kali ya, dia kerjanya sebagai ojek online. Dia bilang ya udah gak apa-apa, yang penting untuk kehidupan sehari-hari ada gitu. Gue sampai kayak wow, amazing. Nah terus akhirnya udah dong, kita bilang makasih dan segala macam. Nah pacar gue coba untuk ikut prakerja, dia lolos dan segala macam, dapat insentif. Ya itu dapat kemarin awal nih dapat. Lalu ini masih sebelumnya dia ikut prakerja, pelatihan segala macam. Udah kita jualan tuh, jualan jus, gue jualan jus, terus dessert juga, spray juga jualan. Udah itu gue jualan, awalnya nggak ada yang beli say, nggak ada yang beli. Ya udah gue berserah juga dong, awalnya emosi kok nggak ada yang beli. Gue bertanya juga ke manusia, tapi gue berserah, gue berdoa, ya gue serahin aja sama Tuhan gimana baiknya kan. Lalu sahib gue beli awalnya 5 botol jus. Terus gue punya teman-teman di kantor lama, mereka beli. Sebelum itu ada orang sekitaran, orang dekat-dekat lingkungan gue gitu, beli langsung 18 botol saya. Terus baru banget minggu kemarin teman-teman gue beli
17 botol. Jadi yang gue nggak habis pikir bahwa ketika gue ngandelin kekuatan gue sendiri kayak hopeless gitu, terus gue mesti apa gitu. Kok ini malah ditegur untuk jangan ngandelin diri sendiri, ya lu punya Tuhan gitu, gak usah egois lah, gak usah egois kalau lu tuh kuat, ya lu cuma manusia gitu. Itu semua nangkapan gue ya. Nah setelah ini semua karantina berjalan gitu kan, yang emang gue lihat awal-awalnya tuh isu-isunya kayak gue merasa maksudnya gue nontonnya di YouTube, gue nonton di berita-berita dan segala macem, gue lihat di media sosial, pada bilang gue yang merasa tertekan, gue yang merasa tidak mampu. Gue lihat sekarang, kalau kalian ikutin kasus yang lagi happening banget, yang ada YouTuber yang kasih sampah ke Waria gitu, malah tiba-tiba banyak banget itu sebutannya, mereka disebut crazy rich sih. Gue lihat di salah satu platform media iklan gitu, platform kayak bukan news gitu, bilangnya bahwa itu crazy rich, tapi ternyata mereka pengusaha gitu, pengusaha mereka bagiin sembako ke orang-orang dan nilainya nggak ditanggung-tanggung, satu bungkus tuh ada duit juga gitu. Nah gue merasa wow, it's amazing gitu. Nah dampaknya si corona ini ternyata memang pro dan kontra kalau menurut gue. Ketika kita dikasih tahu pertamanya harus karantina, cek gitu, gak ada ide, gak ada persiapan apa-apa. Terus setelah menjalani semua, kok kita kayak ngeliat sesuatu yang baik. Satu, gue lihat kondisi bumi lebih baik. Info yang gue dapat ya, dimana atmosfer tuh lapisan ozon yang tadinya terbuka gede banget terus makin mengecil. Polusi udara di Jakarta membaik, maksudnya menurun gitu. Terus hewan-hewan di taman kebun binatang tuh bisa berkeliaran sebebas mereka mau, yang biasanya manusia tuh ngeliatin mereka gitu tidur ataupun beraktivitas di kandang mereka, tapi ini mereka bisa keluar menikmati apapun yang mereka seharusnya nikmatin gitu, tanpa harus dikurung. Terus spesies kura-kura tuh asal dari mana gue lupa, itu tuh ada lagi setelah sekian lama nggak ada, terus tiba-tiba ada lagi, mereka bertelur gitu, dan anak-anak kura-kura itu ada gitu keluar. Gue melihat ini benar-benar pro dan kontra sih, maksudnya kayak bukan pro dan kontra, pro dan kontra plus minus semuanya gitu. Yang gue lihat itu luar biasa banget. Kita sebagai manusia di restart lagi. Di restartnya apa? Ternyata kita harus lebih dekat lagi sama pencipta kita gitu. Kayak lu selama ini mungkin mengandalkan ego lu, dimana lu digaji terus nih sama kantor, terus punya uang, ya oke lah lu punya tabungan segala macam, tapi ternyata tabungannya tuh gak seberapa gitu. Tabungan lu tuh gak ada apa-apanya ternyata. Terus dari corona ini juga gue belajar bahwa manusia jadi lebih peduli satu sama lain, dimana lu sadar gak sih, lu mendoakan, semua Indonesia mendoakan satu sama lain gitu. Di forum grup-grup gue, kita mendoakan Indonesia gitu di jam yang sama
untuk supaya COVID ini supaya selesai, dan juga orang-orang yang pejuang, orang-orang yang ya pasien yang terkena COVID, dan juga siapapun yang membantu untuk penyembuhannya kayak dokter, relawan, suster-suster juga di rumah sakit itu dia semoga kuatkan gitu, dijaga juga keluarganya. Ya gue lihat pertama sih memang pengusaha besar udah mulai cetak masker. Sumpah masker susah waktu itu, sanitizer ya, banyak yang timbun segala macam, itu kan egois berarti. Tapi ternyata setelah karantina dia berjalan ya, terus banyak banget pengusaha yang pengusaha atas kalau nggak salah, dan kosmetik, mereka produksi APD, mereka produksi masker, hand sanitizer. Gimana tuh kabar yang limbun sehat nggak? Nah, gue gak ngerti lagi. Ya udahlah ya, itu tuh banget kita di restart banget ya. Gue harap setelah ini semua gak berakhir, ini gak akan berakhir katanya, tapi who knows, karena kemarin gue lihat berita ada kasus terbaru lagi di Cina apa di Wuhan gitu, orang ketularan lagi. Ini belum berakhir gitu teman-teman. Paling penting sih deketin diri sama si pencipta lo sih, karena dia yang pegang roda kehidupan lo. Jadi ternyata lo bukan siapa-siapa, even lo owner perusahaan juga lo berdarah-darah sob gitu. Gue belajar banyak dari COVID-19 ini. Bersyukur banget keluarga gue aman semua, nggak ada yang kena. Bersyukur banget gue, dan kalian juga patut bersyukur gitu, keluarga kalian pun aman. Kalaupun ada yang terkena, doakan semoga sembuh, dan jangan sedih. Untuk keluarga kalian yang terkena juga, ya satu Indonesia doain keluarga kalian dan pasti sembuh. Untuk yang kehilangan, gue pribadi turut berduka cita. Kita udah tahu, gue udah tahu dia pasti udah berjuang luar biasa untuk penyakit ini, tapi ternyata memang Tuhan lebih sayang dia untuk ya sama Tuhan gitu. Kita harus tetap, untuk yang sekarang ini sih kita lakukan adalah kita semangat jalani ke depannya. Jangan egois lagi, stop eksploitasi bumi. Terus paling penting deketin diri lo sama pencipta deh, itu udah paling top deh menurut gue. Itu jangan andelin ego lo. Itu sih yang gue lakuin sama corona ini. Mungkin kalian dari video ini semoga saja mengilhami apa sih yang kalian dapetin dari karantina live ini, quarantine live, PSBB atau COVID-19, itu bisa disebut COVID-19 lah, pandemi ini. Apa sih yang kalian dapetin gitu, yang kalian benar-benar rasakan juga. Gue sih rasanya itu. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga tadi yang gue bilang ini benar-benar bisa menghibur kalian, dan ya siapa tahu menyentuh. Gue anggap itu aja video dari gue. Semoga kalian terhibur dan punya inspirasi baru. Kalau kalian ada ide-ide untuk obrolan apa lagi nih enaknya selanjutnya, silahkan aja share ide kalian di komen. Segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, see you soon.